Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. طيب نلتقي معي في مادة علوم القرآن خلال هذه السنة. أنا أعلمكم في مادة التدريب ومادة علوم القرآن. طيب الآن سنستعمل كتاب في علوم القرآن اسمه كتاب الوجيز في علوم الكتاب العزيز، المؤلف دكتور مشعل الحداري. طيب الآن افتحوا كتبكم ولاحظوا جيدا. الآن افتح صفحة 7 علوم القرآن. طيب معناه ونشأته. طيب kita akan masuk ke pelajaran ulumul Quran, artinya dan maknanya. Yang pertama kita baca dulu makna ulumul Quran. Itu makna ulumul Quran. Apa itu ulumul Quran? Ulumul Quranu murakkabun idhafiyun min kalimatai ulum wal Quran. Ulumul Quran adalah murakkabun idhafi yang tersusun dari dua kata, yaitu ulum dan Quran. Jadi ulumul Quran itu adalah terdiri dari dua kata, susunan dua kata, yaitu ulum dan Al-Quran. Baik, kita akan artikan satu persatu itu apa itu ulum secara bahasa dan apa itu Quran secara bahasa dan istilah. Baik. Yang pertama makna al-ulum. Al-ulumu fil lughati jam'u ilmin bima'na al-fahmu wal idrak. Al-ulum secara bahasa adalah jamak dari kata ilm, jamak dari kata ilm yang mana artinya adalah al-fahmu wal idrak. Kalau diterjemahkan ke bahasa kita bahwa al-fahmu itu adalah pemahaman dan al-idrak adalah pengetahuan. Thumma nuqila bima'na al-masailu al-mukhtalifatu al-madbutatu dabtan ilmiyan. Kemudian ilm diartikan itu adalah permasalahan-permasalahan yang bermacam-macam yang dibuktikan secara ilmiah. Itu adalah makna al-ilm. Jadi makna al-ulum secara bahasa adalah, ana ulangi lagi, al-ulum secara bahasa adalah jam'u ilmin, ya, jamak dari kata ilm yang mana artinya adalah al-fahmu wal idrak, yaitu al-fahmu pemahaman dan al-idrak. Taib, al-an nantaqil ila ma'na al-Qur'an fil lughati wa ma'na al-Qur'an fil istilah. Ba'da an qara'na ma'na al-ulum fil lughah, nantaqil ila ma'na al-Qur'an fil lughati wa ma'na al-Qur'an fil istilah. Taib, kita akan masuk ke makna Al-Qur'an secara bahasa dan makna Al-Qur'an secara istilah. Al-Qur'anu fil lughati wasfu ala fu'lan minal qar'i bima'na al-jam'u. Al-Quran secara bahasa adalah wasfu ala fu'lan, wazan dari kata fu'lan, minal qar'i bima'na al-jam'u, yaitu dari kata al-qar'u yang mana artinya adalah al-jam'u, itu mengumpulkan. Waqila ghairu dzalika ala annahu mahmuz. Dan ada yang berpendapat bahwa Al-Quran itu adalah mahmuz.
dalam ilmu sharaf itu ada namanya mahmuzul fa, mahmuzul ain, dan mahmuzul lam. Ana berikan contoh misalnya akala. Akala artinya adalah makan. Di situ terdapat huruf hamzah dan terletak di awal kata. Akala itu namanya adalah mahmuzul fa. Kemudian sa'ala, ada huruf hamzah terletak di tengah dan itu disebut dengan mahmuzul ain. Kemudian qara'a dan hamzahnya terletak di akhir, itu disebut namanya mahmuzul lam. Begitu pula dengan Al-Qur'an dari kata al-qar'u yang mana artinya adalah mengumpulkan. Wa qila ghairu mahmuz, dan ada yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu bukan mahmuz, akan tetapi dari kata min qarantu syai'a bisyai'i au minal qaryi wa huwal jam'u, yaitu dari kata qarantu syai'a bisyai'i, yaitu dari kata qarana atau dari kata al-qaryu, yaitu artinya al-jam'u. Di sini ada perbedaan, ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu dari kata al-qar'u yaitu mahmuz, dan ada yang mengatakan itu bukan mahmuz akan tetapi dari kalimat qarana atau al-qaryu yang artinya adalah al-jam'u. Akan tetapi walaupun di sini berbeda apakah ini mahmuz atau bukan mahmuz, tetap saja makna secara bahasa Al-Quran itu adalah al-jam'u. Kemudian pendapat selanjutnya, wa yara asy-Syafi'i annahu ismu alamin ghairu mushtaqin wala mahmuzin wa huwa khasun bi kalamillahi ka ikhtisasi Taurah wal Injil. Al-Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa Al-Quran itu adalah ismu alamin ghairu mushtaq. Isim alam ghairu mushtaq, artinya tidak diambil dari kata lain, atau isim mushtaq itu adalah isim kata turunan. Contohnya misalnya midrobun, kata turunan dari kata doroba yadribu, ataupun miftah, isim mushtaq dari kata fataha yaftahu. Nah, Imam Syafi'i mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah isim alam ghairu mushtaqin wala mahmuz, dan juga bukan mahmuz, akan tetapi wa huwa khasun bi kalamillahi ka ikhtisasi Taurah wal Injil. Akan tetapi Al-Quran itu adalah khas, khusus, bi kalamillah, ucapan atau perkataan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana halnya kitab Taurat dan Injil. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, wal Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Nah, nama-nama kitab tersebut kata Imam Syafi'i itu bukan isim mushtaq, akan tetapi dia isim alam. Begitu pula dengan Al-Quran. Al-Quran adalah isim alam menurut Imam Asy-Syafi'i. Itu Al-Quran secara bahasa. Jadi Al-Quran secara bahasa adalah pendapat pertama wasf wala fu'lan, wazan dari kata fu'lan dari kalimat al-qar bermakna al-jam'u, dan ada yang mengatakan dari kata qarana atau al-qaryu yang mana artinya juga adalah al-jam'u. Kemudian selanjutnya kita artikan Al-Quran secara istilah. Apa itu Al-Quran fil istilah? Qala al-muallif, Al-Quranu fil istilah kalamullahi al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbad bitilawatihi. Kalamullah, ucapan Allah atau perkataan Allah, al-munazzal, alladzi unzila,
Al-munazzal ala Muhammad, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muta'abbad bitilawatihi, yang mana kita membaca Al-Qur'an akan bernilai ibadah. Jadi Al-Qur'an itu secara istilah adalah kalamullah al-munazzal, itu ucapan Allah Subhanahu wa taala atau perkataan Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, al-muta'abbad bitilawatihi. Nah, kalau kita membacanya akan bernilai ibadah. Itu makna Al-Qur'an secara istilah. Baik, al-an nantaqil ila muhtarazatut ta'rif. Nah, muhtarazatut ta'rif bisa diartikan dengan pengecualian definisi. Artinya, tadi kita sudah membahas Al-Qur'an secara bahasa dan Al-Qur'an secara istilah. Nah, muhtarazatut ta'rif di sini maksudnya adalah pengecualian definisi yang terdapat dalam definisi Al-Qur'an secara istilah. Baik, kita bahas. Fa kharaja biqaulina kalamullah. Yani dalam fa kharaja biqaulina, dalam definisi kalamullah, ucapan Allah, fa kharaja kalam al-makhlukin, yaitu ucapan manusia. Artinya dalam Al-Qur'an itu tidak ada perkataan makhluk, baik itu perkataan Nabi Muhammad ataupun perkataan Jibril yang menyampaikan. Itu dalam Al-Quran tidak ada ucapan makhluk. Makhluk ini seperti kita, tidak ada perkataan manusia, baik Nabi Muhammad ataupun malaikat Jibril. Kemudian yang kedua, al-munazzal. Al-munazzal artinya adalah yang diturunkan. Yakhruj kalamullah hilladhi istaghfaru bihi subhanahu. Keluar perkataan Allah yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-munazzal itu hanya diturunkan, yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Jadi yang tidak diberitahukan, yang disembunyikan oleh Allah, itu tidak diturunkan. Kemudian 3, taqyidul munazzal biqaunihi ala Muhammad. Kemudian taqyid dari kata qayyada yuqayyidu, mengikat, maksudnya mengikat diturunkan itu hanya kepada Nabi Muhammad. Yakhruj ma unzila ala anbiya'i qablah, itu keluar ma unzila ala anbiya'i qablah, yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Artinya Al-Qur'an itu tidak diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Al-Qur'an itu khusus yang diturunkan oleh Allah melalui Jibril kepada Nabi Muhammad. Nah, kemudian yang keempat, al-muta'abbad bitilawatihi, itu apabila kita membacanya akan bernilai ibadah. Yakhruj al-qiraat al-mukhalifah li rasmil mushaf. Nah, artinya tidak bernilai ibadah kalau kita membaca qiraah yang menyelisihi rasm mushaf. Artinya baca-bacaan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun yang tidak mutawatir, itu pun itu tidak akan bernilai ibadah. Tapi yang akan bernilai ibadah adalah qiraah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal ahadis qudsiyah, dan juga keluarnya hadis-hadis qudsi. Hadis-hadis qudsi itu adalah lafadznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya dari Allah, kemudian melalui lisan Nabi Muhammad. Sebenarnya kalau dalam contoh misalnya dalam hadis-hadis qudsi itu adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala ta'ala. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, itu namanya hadis qudsi. Kalau kita membaca hadis qudsi itu tidak akan bernilai ibadah. Akan tetapi kalau Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, kalau kita membacanya maka itu akan bernilai ibadah. Nah,
Taib, al-an nantaqil ila makna ulumul Quran. Nah, setelah kita membahas makna ulum secara bahasa dan Al-Quran secara bahasa dan istilah, maka kita akan mengetahui apa itu ulumul Quran. Apa yang dimaksud dengan ulumul Quran. Makna ulumul Quran atau murad ulumul Quran yaitu al-ilmu alladhi yatanawalul abhas al-muta'alliqatu bil Quran. Ulumul Quran yaitu ilmu yang membahas yang berkaitan dengan Al-Quran. Jadi ulumul Quran itu membahas ilmu-ilmu yang berkaitan tentang Al-Quran. Wadzalika, contohnya min haitsu asbabin nuzul, tentang sebab-sebab asbab nuzul, sebab-sebab turun ayat atau surat. Contohnya misalnya dalam surat Al-Masad atau surat Al-Lahab, kenapa atau apa sebab-sebab turunnya surat Al-Lahab? Maka sebab di antara salah satu sebab turunnya surat Al-Lahab adalah Abu Lahab mencaci Nabi Muhammad, maka turunlah surat Al-Lahab. Ya. Kemudian juga contohnya Al-Makki wal Madani, yaitu surat ini diturunkan Makkiyah atau Madaniyah. Dan juga dibahas dalam ulumul Quran. Juga An-Nasikh wal Mansukh. Nasikh dan Mansukh. An-Nasikh itu yang menghapus, wal Mansukh artinya yang dihapus. Kemudian Al-Muhkam wal Mutasyabih, dan juga ayat-ayat muhkam dan ayat-ayat mutasyabih wa ghairu dzalika, dan juga yang lainnya. Nah, ini jadi maksud ulumul Quran itu adalah ilmu yang membahas tentang yang berkaitan dengan Al-Quran. Contohnya dari segi asbabun nuzulnya apa, kemudian Al-Makki wal Madani, apakah surat ini Makkiyah atau Madaniyah, nah, itu dibahas dalam ulumul Quran. Juga An-Nasikh wal Mansukh, juga ayat-ayat yang mansukh apa saja, ini dibahas dalam ulumul Quran. Kemudian ada ayat muhkam wal mutasyabih wa ghairu dzalika. Baik, alhamdulillah intahaina darsana fi ma'adati ulumul Quran. Alhamdulillah kita sudah selesai. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.